Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2203-2205. Awalnya, kekuatan keseluruhan keluarga Ni sedikit lebih buruk daripada keluarga Yan. Keluarga Yan memiliki dewa perang, tetapi keluarga Ni tidak. Di masa lalu, keluarga Ni ingin bersatu dengan keluarga Yan melalui pernikahan. Hanya saja keluarga Yan tidak menyukai keluarga Ni, jadi mereka tidak setuju. Namun, dengan munculnya Ni Wanxing, keluarga Yan mulai menganggap penting keluarga Ni. Situasinya juga berubah dari penghinaan keluarga Yan terhadap keluarga Ni menjadi rindu keluarga Yan yang mengejar Ni Wanxing. Inilah yang terjadi pada Yan Jie. Dia adalah akasia lajang bagi Ni Wanxing. Tentu saja, di bawah instruksi keluarga, Ni Wanxing tidak menolak. Baru-baru ini, kedua belah pihak telah memulai pertukaran formal. Yan Jie, meskipun seorang wanita muda dari keluarga Yan, karakternya tidak terlalu baik, cemburu dan tidak kompeten. Setelah berteman baik dengan Ni Wanxing, dia mungkin tahu bahwa keluarga Ni telah dikalahkan oleh Li Qiankun. Li Qiankun banyak berhubungan dengan Suanyimen, dan perusahaan Rende adalah bagian dari Suanyimen, jadi dia sengaja pergi ke peluncuran produk baru Gui Mingzai, yang didukung oleh perusahaan Rende. Dengan melakukan hal itu, wajar jika Ni Wanxing melihatnya. Bagaimanapun, Ni Wanxing adalah objek pengejaran banyak orang. Tianzong adalah anak ajaib. Bahkan jika dia adalah ibu negara dari keluarga Yan, selama dia belum menikah, Ni Wanxing mungkin dirampok oleh wanita lain. Yan Jie masih memiliki beberapa poin dalam perasaannya. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki keuntungan apapun dalam kondisi ini, jadi dia dengan cemas menunjukkannya kepada keluarga Ni untuk membuktikan bahwa dia layak untuk Ni Wanxing. Tapi tidak menyangka, kali ini dia langsung menendang pelat besinya. Yan dengan keras kepala mengangguk, mengakui hal ini, gadis ini sangat dekat dengan Wan Qing, dan tahu bahwa Li Qiankun ada hubungannya dengan Suanyimen, jadi dia sengaja menghancurkannya. Mengapa kamu tidak menghentikanku, Paman? Tahukah kamu bahwa Li Qiankun sedang menjadi pusat perhatian sekarang? Nili mengerutkan kening. Kali ini Yan dengan keras kepala melakukan hal yang sangat buruk. Berlari untuk menemukan masalah pria kejam itu, bukankah itu menggali kuburnya sendiri? Aku tidak pernah berpikir dia akan melakukan itu. Ekspresi keras kepala Yan sangat kompleks, gadis ini bersembunyi dariku di masa lalu, malam ini untungnya Wan Qing tidak datang, jika tidak melihat gadis ini sekarang muncul, dia pasti tidak tahan. Saya mendengar tangan dan kaki saya terpotong. Menurut ilmu kedokteran saat ini, tidak sulit untuk mengambilnya kembali. Nili mengerutkan kening. Namun, Yan dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, kamu pikir itu terlalu naif, dewa bela diri itu tidak tahu cara menggunakan apa, ada bekas kekuatan aneh yang tertinggal di lukanya, mengakibatkan lukanya tidak bisa sembuh sama sekali, masih cepat membusuk. Bahkan jika aku benar-benar dapat mengambil kembali tangan dan kakiku, aku tidak dapat memulihkan kemampuan normalku di masa depan. Mendengar ucapan itu, Ni pergi untuk menuangkan udara dingin, sangat kejam. Yah, dewa bela diri itu terlalu lancang. Bahkan putriku dari keluarga Yan berani memperlakukan seperti ini. Apakah dia berpikir bahwa jika dia dekat dengan Li Qiankun, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan? Wajah Yan Zui. Nili memikirkannya, dan tiba-tiba menunjukkan senyum aneh, saya khawatir orang-orang benar-benar percaya diri. Anda tahu, sebelum Li Qiankun berada di Lanchangshan, dia menantang 10 ahli daftar Tiangang dan memenangkan kemenangan besar, dan juga melancarkan skandal mereka. Sekarang keluarga-keluarga itu, termasuk keluarga Nikita, telah sangat terpengaruh reputasinya. Bukankah lelucon jika mengharapkan orang yang melanggar hukum tidak menjadi sombong? Implikasinya adalah Li Qiankun dan Wu Shen tidak jangan memperhatikan keluarga Yan sama sekali, jika tidak, mereka tidak akan menyakiti Yan Jie seperti ini. Yan dengan keras kepala mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa Nili mengatakannya dengan sengaja, tapi itu juga benar. Bagaimanapun, Yan, Ni dan Li Qiankun punya musuh. Tidak mudah baginya untuk membudidayakan Yan Sun yang menjadi orang nomor 1 di daftar Tiangang. Yan Sun memiliki harapan besar untuk menjadi dewa perang kedua dalam 5 tahun. Akibatnya, dia bertemu Li Qiankun dan terbunuh. Kehilangan ini tidak tertahankan bagi keluarga Yan. Keluarga Yan tidak tahu berapa banyak orang yang berteriak-teriak untuk membunuh Li Qiankun dan membalaskan dendam Yan Sun. Namun, setelah konferensi seni bela diri, tampaknya seseorang di keluarga menghubungi Li Qiankun dan mendapatkan bantuannya, sehingga jumlah orang yang membantu Li Qiankun berbicara tiba-tiba meningkat. Sebagai penanggung jawab keluarga Yan, Yan Bi pusing.
Dia mencintai dan membenci Li Qiankun. Li Qiankun benar-benar memusingkan, tapi dia berpikir jika dia mendorong daftar Tiangang, dia tidak akan terkalahkan. Dia terlalu naif, keluarga Yanku tidak sesederhana yang dia kira. Dewa perang dan dia berkolusi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya akan pergi ke gerbang Suanyi untuk meminta penjelasan. Nada ini, dia benar-benar tidak bisa menelan, itu adalah putrinya sendiri. Begitu kata-kata itu selesai, suara seorang pelayan terdengar di pintu villa, "Tuan, Anda kembali." Hanya mendengar derap langkah kaki, Yan Chongsong masuk ke villa. "Kenapa aku tidak melihatmu selama berhari-hari?" Yan yang keras kepala melihatnya, buru-buru mendesis dan bertanya dengan hangat, dengan nada menyalahkan. Untuk melakukan sesuatu, tidak ada apa-apa. Yan Chongsong tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa perjalanan bisnisnya ke luar negeri sangatlah penting. Kecuali beberapa orang dalam, dia tidak mengungkapkannya kepada siapapun, bahkan orang kepercayaannya. Yan Zui berada jauh di dalam kota, dan pikirannya aktif secara alami. Melihat ekspresi Yan Chongsong yang tidak ingin dia katakan, dia tidak bertanya apapun. Dia secara alami mengubah topik, "Ayah, datang dan lihat, siapa di sini." Yan Chongsong menoleh untuk melihat Nili dan tersenyum, "Oh, ini Nili. Aku tidak menyadarinya sekarang. Aku sedang terburu-buru untuk kembali." Masih sedikit terganggu. Nili tidak berani untuk tidak menghormati orang tua di depannya. Yan Chongsong sekarang menjadi kepala keluarga Yan. Meskipun dia tidak sering bertanggung jawab atas bisnis ini, posisinya tetap ada. Ditambah dengan kekuatannya yang luar biasa, dia pergi ke selatan dan utara di tahun-tahun awalnya dan meninggalkan reputasi yang baik, jadi tidak ada yang berani meremehkannya. "Hehe, Xiaoji sedang membicarakan tentang teman dengan keluargamu Wanxing sekarang. Sebaiknya kita lebih sering mengenal mereka," kata Yan Chongsong sambil tersenyum, menyipitkan matanya, sangat sopan. Sekarang dia ingin memberitahukan sesuatu kepada keluarganya, jadi dia terlihat sangat cemas dan asal-asalan. Nili secara alami bisa melihat bahwa pihak lain bermaksud untuk pergi sedikit, dan dia tidak berpura-pura bodoh. Jadi dia mengatupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Kali ini, aku terutama mengikuti ide saudara Wanxing." Sekarang dia sangat marah, dan dia akan melakukannya sendiri. "Yah, kamu harus menunggu kabar baik dari keponakanmu. Wan Qing sangat percaya diri sehingga kita tidak bisa menunjukkan kelemahan." Yan dengan keras kepala berkata dengan penuh semangat. Dia baru saja akan membuka mulut untuk memastikan bahwa dia akan mengirim seseorang untuk mengajar Li Qiankun dan Wu Shen. Lalu dia mendengar Yan Chongsong menatapnya dan terbatuk. Yan dengan keras kepala tertegun, kata-katanya terhenti, mengerutkan kening, "Keponakan yang baik, kembalilah dulu, lain kali." Bab 2204. Nili melihat Yan Chongsong. Dia tidak bodoh. Baru saja Yan Chongsong dengan sengaja menyela kata-kata Yan Zui. Jelas dia memiliki beberapa keraguan, atau dia tidak setuju dengan aliansi antara kedua belah pihak. Meskipun saya tidak tahu mengapa Yan Chongsong mundur saat ini, dia tidak berani bertanya lagi. Dia akan mengembalikan berita itu kepada keluarga dan membiarkan seniornya memutuskan sendiri. Setelah menunggu seseorang pergi, Yan dengan keras kepala berkata, "Ayah, apa maksudmu tadi?" Jelas bahwa mereka semua setuju untuk berurusan dengan Li Qiankun bersama-sama. Sekarang Dewa Perang mengandalkan dukungan Li Qiankun dan memotong kaki dan kaki Xiaoji. Xiaoji akan cacat seumur hidup di masa depan. Apa? Kapan kaki Xiaoji dipotong? Apa yang terjadi? Hati Yan hancur saat dia bernyanyi lagi. Itu bukan dewa bela diri. Xiaoji siap menunjukkan kebaikannya kepada keluarga Ni dan membuktikan bahwa dia layak untuk Ni Wanxing. Tanpa diduga, dewa bela diri itu cukup berani untuk memotong tangan dan kaki Xiaoji. Sekarang Xiaoji masih di dalam rumah sakit. Yan dengan keras kepala terlihat kesal. Yan Chongsong mengerutkan kening lebih dalam, "Kamu belum selesai, kan? Bolehkah aku mengetahui amarah Xiaoji? Apakah dia benar-benar hanya akan menunjukkannya kepada Ni Wanxing?" "Ayah, kenapa kamu tidak peduli dengan keselamatan Xiaoji saat ini? Tapi menuduhnya melakukan sesuatu yang salah." Yan yang keras kepala tidak bisa mengerti. Apa yang dipikirkan ayahnya? "Jangan membicarakannya denganku. Aku tahu temperamen Xiaoji. Dia sombong dan mendominasi. Kamu telah memanjakannya. Menurutku, dia pasti pergi ke tempat orang lain dengan sengaja menyabotase dan menyinggung perasaan orang lain, bukan?" Yan Chongsong pada akhirnya jahe atau pedas tua, tidak bertanya, menjelaskan semuanya.
Meskipun Yan Zui tidak mau mengakuinya, faktanya dia harus mengangguk tak berdaya, ya. Bingung. Yan Chongsong menepuk pahanya, sudah lama ku bilang padamu bahwa amarah gadis ini cepat atau lambat akan buruk. Dia berkata, siapa yang dia provokasi kali ini? Jangan bilang kamu telah memprovokasi Li Qiankun. Kompleks ekspresi keras kepala prajurit Yan, Gui Mingzai dan perusahaan kecil tak dikenal mengadakan peluncuran produk baru hari ini, perusahaan Rende mendukung, dan proyek tersebut juga bekerja sama dengan keluarga Yan. Akibatnya, Xiaoji tidak menyukainya dan membuat masalah, tetapi dia memprovokasi dewa bela diri, dan kemudian dia memotong tangan dan kaki Xiaoji. Bajingan. Ketika Yan Chongsong mendengarnya, wajahnya menunjukkan warna panik yang kuat. Jika dia ingin lebih bingung, dia akan lebih bingung. Keluarga Yan akan dibunuh olehmu. Yan dengan keras kepala melihat ekspresinya dan merasa bingung, ayah, mengapa kamu begitu bingung? Bahkan jika Dewa Perang dekat dengan Li Qiankun, kamu tidak perlu terlalu takut padanya, bukan? Kentut. Yan Chongsong berteriak padanya dan berkata, apa yang kamu tahu? Aku punya banyak anak laki-laki, kenapa hanya memberimu hak untuk mengambil alih? Bukan karena seberapa pintar kamu, seberapa kuat kamu, tapi karena kamu tenang, tapi kali ini kamu terlalu bingung. Sebenarnya, dia membiarkan Xiaoji pergi mencari masalah dengan perusahaan. Kali ini, dia membawa bencana bagi keluarga Yan. Yan keras kepala mencium ucapannya, tetapi sedikit ketidaksetujuan, tidak mungkin. Meskipun Dewa Bela Diri itu benar-benar kuat, dalam analisis akhir, dia hanya ada di daftar Disa, dan peringkatnya tidak sebaik Yan Qing. Ada begitu banyak ahli di keluarga Yan. Apa kesulitan membunuhnya? Diam. Yan Chongsong menatap padanya, gemetar karena marah, meraih telinganya dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Yan yang keras kepala, seperti disambar petir, wajahnya berubah drastis, bagaimana ini mungkin? Ayah, apakah kamu bercanda? Itu terbakar. Siapa yang bercanda denganmu? Yan Chongsong gila. Wajah Yan Bi berubah lagi, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar, ini masalah besar. Ada apa? Gulu. Yan dengan keras kepala menelan ludahnya, ekspresinya panik, sebelum Dewa Perang, mari kita berguling menemuinya, kalau tidak, kita akan membantai keluarga Yan sepenuhnya. Aku tidak menganggap ini serius, dan Yan Qing berlari melewatinya. Pa. Yan Chongsong sangat marah sehingga dia menamparnya dan berkata, lihat apa yang telah kamu lakukan. Yan dengan keras kepala bangkit dari tanah dan dengan cepat berseru, cepat. Ayo kita kembalikan Tuan Yan Qing. Rendah semangat, kita tidak boleh impulsif. Ayah, bagaimana denganmu? Aku tidak ingin meminta bantuan. Apakah wajah lamaku berguna? Apa yang kamu lakukan? Pergi. Jika kamu tidak pergi lagi, apakah kamu akan mengambil mayat Yan Qing? Wajah Yan Chongsong membiru karena marah. Aku akan segera ke sana. Yan yang keras kepala bergegas keluar untuk berlari, secepat yang kamu mau. Blue Cham Hotel, ini adalah hotel bintang 5 yang terkenal di kota ajaib. Malam ini, Gui Mingzai akan mengadakan jamuan perayaan di sini. Keluarga Fang Yue juga menikmati perlakuan yang sangat tinggi. Ini baru hari pertama. Setelah pemberitaan media masa besok, kerjasama bisnis pasti akan datang bagai hujan. Bisa dikatakan hal ini tidak pernah terpikirkan oleh mereka sebelumnya. Tentu saja mereka tidak akan lupa bahwa Jericho Lee bertanggung jawab atas prestasi mereka. Setelah mereka bersulang untuk Jericho Lee, Fang Yue berkata kepada mereka sambil tersenyum, peluncuran produk baru hari ini berhasil, dan perusahaan akan bergerak menuju jalur pengembangan yang lebih cepat di masa depan. Setiap orang yang bertengkar dengan saya di awal tidak akan mentraktir Anda. Buruk. Tentu saja, saya tidak ingin berbohong. Saya akan memberi Anda amplop merah besar dan bonus keesokan harinya. Bonus akhir tahun ini akan menjamin kepuasan Anda. Ada sorak-sorai di tempat itu, dan semua orang di perusahaan Yueling sangat bersemangat. Sebagai orang yang bekerja keras dengan Fang Yue pada awalnya, apa yang mereka lakukan adalah hari ini. Jika tidak, mereka tidak akan pernah memilih untuk bekerja keras dengan perusahaan rintisan sekecil itu. Yang disebut Huang Tian memberi imbalan kepada orang-orang yang menginginkannya. Sekarang perusahaannya sukses, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan yang memuaskan. Kebanyakan dari mereka memiliki kondisi keluarga yang buruk. Sekarang setelah perusahaannya berdiri, mereka berada di jalur serangan balik kehidupan. Mereka tidak perlu khawatir tentang rumah dan mobil mereka di masa depan. Dan dengan prospek perkembangan perusahaan yang begitu besar, mereka akan mampu melangkah ke posisi yang lebih tinggi di masa depan.
Coba pikirkan, semua orang sangat bersemangat. Memanfaatkan kebahagiaannya, Jericho Lee mengeluarkan anggur obat bermutu tinggi yang dibawanya dari Suanyi. Tentu saja, dia tidak memilih untuk meminum anggur obat roh. Alasan utamanya adalah karena minuman ini bukan untuk orang biasa. Orang biasa sakit setelah meminumnya. Orang-orang menikmati anggur, dan minat mereka didorong ke puncak yang lebih tinggi. Anggur jenis apa yang rasanya seperti anggur manis Gui Mingzai? Lou Qingqing mencicipinya dan memujinya. Tentu saja, itu salah satu tanda Suanyi, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Bab 2205. Oh, kamu seharusnya berhasil. Lou Qingqing tahu apa yang bisa dia lakukan. Kamu bisa mengeluh tentang itu. Itu pekerjaan ayahku. Dia seorang pecandu alkohol senior, Jericho Lee tukau. Ah, haha. Lou Qingqing menutup mulutnya dan mencibir. Dia mencicipi seteguk lagi. Dia merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Dia hanya ingin mengatakan apakah dia bisa bekerja sama dengan Gui Mingzai di masa depan. Tiba-tiba, cangkir di tangannya ditarik oleh kekuatan hisap. Kemudian, seorang pria tampan berusia 30-an datang dan mengendus anggur di gelas. Dia terkejut, anggur yang enak. Penampilan pria ini tidak diragukan lagi menarik perhatian banyak orang yang hadir. Betapa tampannya kawan. Siapa dia? Mengapa kamu datang saat ini? Sepertinya dia bukan karyawan perusahaan kita, bukan? Tentu saja tidak. Melihat pakaian dan tanda mereka, mereka jelas merupakan putra dari keluarga besar. Mereka tidak seperti kita. Ya, saya kira itu adalah saudara laki-laki dari keluarga Yan. Sebenarnya, di sekitar para tamu sedang berbicara, seseorang secara tidak sengaja menebak identitas pengunjung tersebut. Orang ini benar-benar saudara laki-laki dari keluarga Yan. Yan Qing, kakak laki-laki Yan Jie, untuk mencarikan tempat bagi saudara perempuannya. Tuan muda saya sedang mencari masalah malam ini. Jika dia tidak ingin mendapat masalah, dia akan segera mundur. Seorang lelaki tua di samping Yan Xing berbicara dengan sangat arogan. Apakah dia benar-benar putra dari sebuah keluarga besar? Ayo menyingkir sekarang. Karyawan perusahaan Yueling telah mundur. Saat ini, orang-orang dari hotel seharusnya datang untuk memenuhi kebutuhan, tetapi setelah menunggu lama, tidak ada yang datang. Jelas, pihak hotel juga mengetahui identitas Yan Qing dan tidak berani datang ke sini untuk berdamai. Pada saat ini, nafas dua orang tua di samping Yan Xing sangat mengejutkan, yang membuat mereka merasakan tekanan yang besar. Beberapa orang berkeringat dan panik. Tiba-tiba, tekanan mereka hilang lagi. Mereka tercengang. Mereka menatap Jericho Lee dengan tatapan kosong. Mereka hanya melihat Jericho Lee duduk di kursi dengan senyuman di mulutnya. Dalam sekejap, mereka mengerti bahwa hilangnya tekanan tadi adalah tindakan Jericho Lee. Pada siang hari, mereka telah melihat kemampuan dan kekuatan Jericho Lee, sehingga mereka tidak panik sama sekali dan sangat tenang. Di mana anggurku? Pada saat ini, Lou Qingqing pulih dari keterkejutannya dan menemukan bahwa dia dengan tangan kosong dan tidak memiliki apa-apa. Dia berdiri dan memandang Yan Xing. Melihat cangkir anggur di tangannya, dia mengerutkan kening, apa maksudmu? Apa yang kamu lakukan dengan anggurku? Pria ini benar-benar sakit. Dia bahkan harus mengambil segelas anggur. Ada banyak sekali di sini. Gadis kecil, perhatikan suaramu. Seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak padanya. Jangan kasar pada tuan mudaku. Seorang lelaki tua lainnya mengikuti. Ah, tidak perlu terlalu gugup, Yan Qing melambai kepada kedua lelaki tua itu, menunjukkan bahwa mereka harus tenang. Dia berkata sambil tersenyum, kamu tidak boleh bersikap kasar pada wanita cantik, kamu harus sopan. Dia berjalan ke depan sambil tersenyum dan berkata kepada Lou Qingqing dengan sangat sopan, wanita cantik ini. Berhenti. Aku tidak mengenalmu. Jangan berbaikan denganku. Meskipun keluarga Lou Qingqing tidak terlalu kuat, dia masih mengetahui etika dasar pergaulan, terutama kata-kata munafik. Yan Qing tidak marah, dan tersenyum, wanita muda ini benar-benar berkepribadian. Apa hubungannya denganmu? Jangan dekat-dekat denganku. Wajah Lou Qingqing menunjukkan rasa jijik. Dia meraih gelas itu dan berkata, kembalikan anggurnya padaku. Namun, Yan Qing, dengan satu pukulan tangannya, membuat Lou Qingqing melompat ke udara. Ketika dia bangga dengan waktu, tangan gelasnya hilang. Siapa? Yan Qing tertegun. Kedua lelaki tua itu juga melihat sekeliling dengan sangat waspada. Gelas anggur menghilang tanpa kesadaran apapun. Mereka tidak menyadarinya.
Yan King menyapu, dan akhirnya menemukan bahwa cangkir anggur itu sampai ke tangan Jericho Lee. Wajahnya tenggelam. Beraninya kamu merampok anggurku. Ketika mereka menoleh, mereka menemukan bahwa Jericho Lee sedang bermain dengan cangkir anggur, di mana Lo Qingqing telah meminum setengah dari anggurnya. Kapan anggur ini menjadi milikmu? Wajahnya sebesar baskom. Jericho Lee menjawab dengan nada ringan, selain itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk minum anggurku. Nada seperti itu, hampir tidak dikatakan kotor. Wajah Yan King bahkan lebih jelek, dan matanya tertuju padanya, nada yang besar sekali. Siapa yang memenuhi syarat untuk meminum anggurmu? Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu yang tidak memperhatikannya. Seorang tuan muda dari keluarga Yan, dia menduduki peringkat kedua dalam daftar disa. Ada semacam kebanggaan di hatinya, yang meremehkan dunia. Sekarang beberapa orang berbicara kasar kepadanya, dan dia tidak memiliki kemarahan dan sangat terkendali. Kerabat dan teman saya bisa meminumnya. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk meminum anggur saya. Sekalipun nenek moyang Kunlun datang, mereka tidak memenuhi syarat untuk meminumnya. Terlebih lagi, kamu adalah generasi kedua dari pesolek kelas 3. Kata-kata Jericho Lee sangat menghina, sangat menghina. Faktanya, dia mengenali identitas Yan King pada pandangan pertama. Lagi pula, tanda di pakaian mereka cukup mudah dikenali. Apa katamu? Wajah Yan King sedikit lebih keruh. Apakah kamu tidak mengerti? Jika kamu tidak mengerti, keluarlah dan belok kanan, lalu keluar. Jericho Lee dengan lembut mengancingkan selimut ke meja. Yan King sangat marah. Jangan kira aku tidak tahu siapa kamu. Kamu yang ketiga dalam daftar disa, dan aku yang kedua. Beraninya kamu begitu membenciku sebelum kamu sebaik aku. Ucap Yifan sambil tersenyum. Ya. Aku tahu kamu pernah menjadi pusat perhatian, tapi itu semua sudah berlalu. Yan King melontarkan komentar sinis. Pada saat ini, seorang lelaki tua melangkah maju dan menggema, tuan muda saya adalah dewa pembunuh yang terkenal di dunia, raja pembunuh dunia bawah tanah. Lelaki tua lainnya juga mencibir, saya minta maaf atas penglihatan Anda tidak tahu apa itu membunuh Tuhan. Tuan muda saya segera masuk dalam daftar Tiangang, bahkan masuk ke beberapa teratas, dan bahkan mengudara terlebih dahulu. Kekuatannya adalah jauh melampaui imajinasimu. Kebanyakan orang yang hadir adalah orang biasa, jadi mereka bingung. Fang Yue dan yang lainnya tahu sedikit tentang dunia seni bela diri, tapi mereka tahu sedikit tentangnya dan tidak memahaminya. Wajah Yan King memancarkan sedikit warna arogan yang kuat, tujuan saya adalah masuk daftar dewa perang dan mengejar alam yang lebih tinggi. Ketika Anda tetap berada di daftar disa untuk waktu yang lama, Anda mengira Anda tidak terkalahkan. Sungguh visi yang sempit. Saya tidak tahu mengapa Anda membenci saya. Kemuliaan masa lalumu sudah tidak ada lagi. Sekarang kamu hanyalah seekor katak di dalam sumur. Ekspresinya sudah tua, seperti pria super kuat, memberikan pelajaran kepada generasi muda yang tidak dikenal. Di hadapan publik, Jericho Lee langsung tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Mata Yan King dingin, dan sepertinya dia tiba-tiba menyadari, dengan ekspresi yang aku mengerti, kamu cemburu, kamu tahu bahwa kamu tidak memiliki kemampuan, jadi kamu mulai meninggalkan dirimu sendiri dan berpura-pura tidak peduli.